Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saputra dengan NIM 13 12 500 251. Saya dari kelompok 5 untuk tugas ilmu negara yang akan membawakan video edukasi tentang konsep demokrasi dari perspektif yang berbeda. Membahas perbedaan konsep demokrasi dalam perspektif komunisme yang akan kita telaah berdasarkan buku Menempuh Jalan Rakyat karya D.N. Aidit dengan konsep demokrasi umum, serta menghubungkannya dengan teori bentuk pemerintahan dalam ilmu negara. Yang pertama, hal ini menyempurnakan pemahaman kita untuk tentang esensi negara karena setiap perspektif memberikan pandangan berbeda tentang tujuan negara, peran rakyat, dan hubungan antar individu dengan negara, serta menunjukkan bahwa tidak ada satu-satunya model demokrasi yang cocok untuk semua konteks. Kemudian yang kedua, berbagai perspektif demokrasi memengaruhi pilihan bentuk pemerintahan suatu negara. Dengan memahaminya, kita bisa menganalisis mengapa suatu negara memilih sistem tertentu dan mengevaluasi kelebihan serta tantangannya. Kemudian yang ketiga, negara memiliki kondisi sejarah, budaya, dan sosial yang berbeda-beda. Memahami berbagai bentuk pandangan membantu kita melihat bagaimana konsep demokrasi diadaptasi sesuai konteks lokal, tanpa pandangan yang simplistik atau dogmatis. Kemudian yang keempat, ini juga mendorong pembelajaran sejarah dan perkembangan pemikiran ilmu negara, serta melacak bagaimana konsep negara berkembang dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, pemahaman yang komprehensif. Ini memperkuat kemampuan kita untuk berdiskusi dan mengambil keputusan yang informatif dalam kehidupan bernegara. Kita akan membahas teori dasar ilmu negara yang menjadi landasan untuk memahami konsep demokrasi dari berbagai perspektif. Ada 3 teori utama yang kita bahas: teori negara, teori kedaulatan, dan teori bentuk pemerintahan. Yang pertama, teori negara yaitu kajian tentang hakikat, tujuan, fungsi, serta struktur negara. Setiap aliran pemikiran memiliki pandangan berbeda tentang negara. Misalnya, aliran liberal melihat negara sebagai penjaga jalan raya yang bertugas melindungi hak individu, sedangkan aliran komunis memandang negara sebagai alat untuk menyejahterakan kelas pekerja dan petani, serta akhirnya akan lenyap saat masyarakat komunis mapan. Keterkaitan dengan demokrasi yang sangat erat karena pandangan tentang hakikat negara akan menentukan bagaimana kekuasaan negara diatur, yang siapa memiliki hak untuk mengendalikan negara yang menjadi inti dari konsep demokrasi. Nah, yang kedua, teori kedaulatan yaitu kajian tentang sumber tempat di mana kekuasaan tertinggi negara berbeda. Secara umum, kedaulatan bisa berada pada seorang raja atau kedaulatan monarki. Pada sekelompok orang, kedaulatan kedaulatan oligarki, atau pada rakyat secara keseluruhan, atau kedaulatan rakyat. Yang ketiga, teori bentuk pemerintahan yaitu kajian tentang bagaimana struktur dan organisasi kekuasaan negara diatur, mulai dari pembagian kekuasaan antara lembaga hingga cara pemilihan pemimpin. Contoh bentuk pemerintahan yang umum adalah presidensial, parlementer, dan juga bentuk pemerintahan yang disusun dalam sistem komunis seperti pemerintahan revolusioner rakyat. Dengan demokrasi adalah bahwa bentuk pemerintahan menjadi wadah untuk mewujudkan konsep demokrasi yang dianut. Misalnya,
Demokrasi liberal umumnya diwujudkan dalam bentuk pemerintahan dengan memisahkan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan demokrasi komunis cenderung mewujudkan dalam struktur kekuasaan yang terpusat namun berbasis pada representasi kelas bawah. Jadi, ketiga teori ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana setiap perspektif memandang dan mengimplementasikan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Rahman Akbari dengan NIM 13 12 500 210 dari kelas E Ilmu Negara. Berdasarkan teori liberal demokratis yang menjadi acuan umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada pada tangan rakyat yang melaksanakan haknya untuk menentukan bentuk pemerintahan dan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan adil. Konsep ini mengedepankan gagasan bahwa kekuasaan negara berasal dari persetujuan yang diberikan oleh rakyat. Demokrasi dalam kajian ilmu negara tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur pemilihan umum, melainkan sebagai suatu sistem normatif yang mengatur relasi antar kekuasaan rakyat dan hukum. Demokrasi selalu beroperasi dalam bingkai ideologi tertentu sehingga maknanya berubah tergantung pada konsepsi negara yang dianut. Ilmu negara memandang demokrasi sebagai salah satu bentuk legitimasi kekuasaan, di mana kedaulatan secara teoritis berada di tangan rakyat. Namun, bagaimana kedaulatan itu dijalankan langsung, perwakilan atau melalui partai sangat ditentukan oleh struktur negara yang ideologi politik yang mendasarinya. Dalam demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dinormalkan melalui konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi jenis ini menekankan pluralisme politik dan pengakuan terhadap oposisi sebagai bagian sah dari sistem negara hukum. Sebaliknya, komunisme memandang demokrasi liberal sebagai demokrasi borjuis, yakni sistem politik yang secara formal menjunjung kebebasan tetapi secara substansif dikuasai oleh kelas pemilik modal. Kritik ini berakar pada teori negara Karl Marx yang melihat negara sebagai alat penindasan kelas dominan. Ciri-ciri utamanya kedaulatan rakyat, yaitu sebagai dasar utama di mana rakyat memiliki hak untuk memilih dan mencopot pemimpin serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, seperti hak asasi manusia, yaitu misalnya perlindungan terhadap hak-hak dasar individu seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan kesamaan kedudukan di depan hukum. Seperti jika pemisahan kekuasaan seperti pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang saling mengawasi dan membatasi satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Persaingan politik yang sehat, yaitu keberadaan partai politik yang beragam, pemilihan umum yang bebas dan jujur, serta pengakuan terhadap oposisi sebagai bagian sah dari sistem. Contoh bentuk pemerintahan banyak negara di dunia mengadopsi konsep liberal demokratis, antara lain seperti Indonesia sendiri dengan sistem demokrasi konstitusional republik, Amerika Serikat dengan sistem presidensial, dan Jerman dengan sistem parlementer. Dan ketiga negara ini menerapkan prinsip-prinsip anti demokrasi umum yang telah disebutkan, meskipun memiliki variasi dalam struktur dan mekanisme pelaksanaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktakil Mumtazah dengan NIM 1312-500-220. Di sini saya akan melanjutkan video edukasinya. Nah, dalam menempuh jalan rakyat, Aidit menegaskan bahwa jalan parlementer ini dapat digunakan oleh Partai Komunis jauh menguntungkan perjuangan revolusioner. Demokrasi prosedural dipandang sebagai sarana praktis, bukan nilai normatif yang absolut.
Pandangan ini menjelaskan mengapa PKI pada periode 1950 sampai 55 aktif mengikuti pemilu dan memanfaatkan ruang demokrasi parlementer. Keterlibatannya tersebut bukan karena komitmen pada demokrasi liberal, melainkan sebagai strategi memperkuat basis massa. Ilmu negara mencatat bahwa pemilu tahun 55 PKI berhasil menjadi partai keempat terbesar. Secara formal ini menunjukkan berfungsinya mekanisme demokrasi, namun secara ideologis PKI tetap memandang sistem tersebut sebagai arena perjuangan kelas, bukan sistem ideal negara. Disinilah muncul ketegangan konseptual antara demokrasi sebagai prosedur dan demokrasi sebagai ideologi. Ilmu negara cenderung menekankan aspek prosedural dan hukum, sementara komunisme menekankan substansi kekuasaan kelas. Dalam kajian bentuk pemerintahan klasik, Aristoteles telah mengingatkan bahwa demokrasi tanpa hukum dapat berubah menjadi oklurokrasi, yakni kekuasaan massa yang sewenang-wenang. Prinsip ini relevan ketika demokrasi tidak dibatasi oleh norma hukum. Komunisme, khususnya dalam praktik negara sosialis, justru menolak pembatasan hukum liberal terhadap kehendak politik mayoritas revolusioner. Hukum diposisikan sebagai alat revolusi, bukan sebagai pembatas kekuasaan negara. Nah, konsep ini merupakan puncak dari penerimaan demokrasi dalam komunisme. Istilah ini merujuk pada dominasi politik kelas pekerja untuk menghancurkan sisa-sisa kekuasaan burjuasi, bukan pada kediktatoran personal. Namun dalam perspektif ilmu negara yang modern ini, penghapusan oposisi dan pemusatan kekuasaan meskipun atas nama rakyat berpotensi melahirkan secara otoriter negara totaliter. Demokrasi kehilangan maknanya ketika tidak ada mekanisme kontrol terhadap penguasa. Pengalaman historis PKI menunjukkan paradoks tersebut. Di satu sisi, PKI memanfaatkan demokrasi parlementer, dari sisi lain, PKI mengusung gagasan sentralisme demokratis yang meniadakan oposisi. Setelah keputusan politik ditetapkan, sentralisme demokratis menempatkan partai sebagai penafsir tunggal. Nah, demokrasi dalam ilmu negara bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan dan dibatasi. Ini berbeda secara fundamental dari demokrasi revolusioner dalam komunisme. Karya Aidit memberi pelajaran bahwa demokrasi dapat dipahami bahwa demokrasi secara instrumental, namun ilmu negara mengingatkan bahwa instrumental politik tanpa batas hukum beresiko merusak sendi negara itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gurul Renato Maurani dengan NIM 131-2021-213 dari kelompok 5. Akan membahas analisis perbandingan dan hubungan dengan teori bentuk pemerintahan. Salah satu kontribusi penting ilmu negara adalah kemampuannya membedakan antara legitimasi dan legalitas kekuasaan. Demokrasi dapat memberikan legitimasi politik tetapi tanpa kerangka hukum yang kuat. Legitimasi tersebut dapat berubah menjadi justifikasi bagi kekuasaan sewenang-wenang. Komunisme cenderung menyatukan legitimasi dan legalitas dalam satu sumber, yakni ideologi revolusioner. Ketika ideologi dianggap mewakili kebenaran historis, maka hukum dan institusi negara dipaksa menyesuaikan diri dengan arah ideologi tersebut. Dalam kerangka ini, demokrasi tidak lagi dipahami sebagai proses terbuka, melainkan sebagai fase menuju masyarakat tanpa kelas. Konsekuensinya, nilai demokrasi bersifat temporer, kondisional, tergantung pada kebutuhan revolusi. Pemikiran Aidit menunjukkan bahwa partai komunis harus mampu membaca situasi objektif dan situasi subjektif rakyat. Demokrasi parlementer diterima sejauh ia membuka ruang mobilisasi massa dan memperkuat posisi politik. Partai pendekatan ini menegaskan bahwa demokrasi dalam komunisme adalah demokrasi berorientasi tujuan, teleologikal demokrasi, bukan demokrasi berbasis prosedur dan aturan tetap. Sebaliknya, ilmu negara memandang demokrasi sebagai sistem yang justru harus skeptis terhadap tujuan tunggal. Pluralitas tujuan dan kepentingan dipandang sebagai fakta sosial yang tidak bisa dihapus oleh satu ideologi. Disinilah konsep check and balance menjadi krusial. Demokrasi tidak dipercaya sepenuhnya pada moral penguasa, tetapi pada mekanisme institusional yang saling mengawasi. Pengalaman historis PKI memperlihatkan bagaimana absennya konsensus normatif tentang batas kekuasaan memperbesar konflik politik.
Demokrasi berubah menjadi arena pertarungan ideologi yang saling meniadakan, bukan ruang deliberasi rasional. Ilmu negara menilai bahwa ketika politik reduksi bukan jadi pertarungan kawan lawan secara absolut, maka demokrasi kehilangan dimensi etikanya. Kekuasaan menjadi tujuan bukan amanah. Teori negara modern juga menggarisbawahi pentingnya hak minoritas. Demokrasi tidak diukur dari kepuasan minoritas semata, melainkan dari perlindungan terhadap mereka yang kalah dalam proses politik. Dalam komunisme, konsep minoritas sering ditafsirkan sebagai sisa kelas lama yang harus dididik atau dihilangkan. Secara struktural, penafsiran ini menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip negara hukum. Dari sudut pandang ilmu negara, penghapusan posisi berarti penghapusan mekanisme koreksi. Negara kehilangan kemampuan memperbaiki diri secara damai. Oleh karena itu, demokrasi konstitusional tidak pernah menjanjikan kesempurnaan, tapi menjanjikan kemungkinan koreksi tanpa kekerasan. Ini merupakan keunggulan normatif dibanding demokrasi ideologis. Studi tentang PKI juga memperlihatkan bagaimana partai politik dapat berfungsi ganda sebagai peserta demokrasi dan sekaligus penantang sistem demokrasi itu sendiri. Fenomena ini penting dalam ilmu negara karena menunjukkan bahwa komitmen prosedural tidak selalu identik dengan kemampuan normatif terhadap demokrasi. Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan antara komunisme dan demokrasi liberal mencerminkan perbedaan pandangan tentang sifat manusia. Apakah manusia bertanggung makhluk kolektif kelas atau individu bermartabat dengan hak bawaan? Ilmu negara cenderung mengambil posisi moderat dengan mengakui dimensi sosial manusia, tetapi tetap mempertahankan perlindungan individu melalui hukum. Demokrasi yang matang dalam perspektif ini bukanlah demokrasi yang meniadakan konflik, melainkan demokrasi yang mengelola konflik secara adil dan beradab. Dengan demikian, kajian demokrasi komunisme dan ilmu negara tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga normatif dan reflektif. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan politik, betapapun mengatasnamakan rakyat, harus dipertanggungjawabkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Brawijaya Putra Yusmita dengan NIM 13125000232. Baik. Yang pertama ada dasar teori ilmu negara untuk memahami demokrasi. Terdapat 3 teori utama yang menjadi landasan, yaitu yang pertama teori negara, mengkaji hakikat, tujuan, fungsi, dan struktur negara. Pandangan berbeda antara aliran liberal sebagai penjaga jalan raya dan komunis negara sebagai alat penyejahteraan kelas pekerja yang akhirnya akan lenyap. Kemudian teori kedaulatan mengkaji sumber kekuasaan tertinggi negara yang bisa berbeda pada raja, sekelompok orang, atau rakyat yang keseluruhan. Kemudian teori bentuk pemerintahan, yaitu mengkaji pengaturan struktur kekuasaan, contohnya presidensial, parlementer, dan pemerintahan revolusioner rakyat pada sistem komunis. Kemudian yang kedua, ada konsep demokrasi dalam teori liberal demokratis. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kedaulatan rakyat yang melaksanakan haknya secara langsung atau melalui perwakilan terpilih. Konsep ini bersifat normatif, bukan hanya prosedural, dan beroperasi dalam bingkai ideologi tertentu. Pada demokrasi liberal, kedaulatan dinormakan melalui konstitusi, pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, pluralisme politik, dan pengakuan oposisi. Komunisme mengkritik sebagai demokrasi borjuis yang dikuasai oleh kelas pemilik modal. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan legitimasi dan legalitas kekuasaan. Demokrasi liberal memisahkan legitimasi politik dengan legalitas yang berdasarkan kerangka hukum kuat, mengedepankan checks and balance, perlindungan hak minoritas, dan mengelola konflik secara adil. Kemudian ada komunisme. Komunisme menyatukan legitimasi dan legalitas pada ideologi revolusioner. Demokrasi dipahami sebagai fase menuju masyarakat tanpa kelas atau demokrasi berorientasi tujuan. Dengan konsep minoritas yang sering ditafsirkan sebagai sisa kelas lama yang perlu dididik atau dihilangkan. Kemudian yang keempat, pemahaman ilmu negara terhadap demokrasi. Demokrasi seharusnya skeptis terhadap tujuan tunggal, mengakui pluralitas kepentingan,
dan tidak hanya bergantung pada moral penguasa, melainkan mekanisme institusional. Demokrasi konstitusional menjanjikan kemungkinan koreksi tanpa kekerasan, dan kajiannya memiliki nilai teoritis, normatif, serta reflektif tentang pentingnya pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan. Sumber literatur yang digunakan, literatur pertama pada Elitak berisikan DN Aidit menempuh jalan rakyat, dan kedua pada jurnal Universitas Galuh Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia 1948 sampai 1965 oleh Runalan Sudarmo. Sekian dari saya. Terima kasih.